Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, akan goyah imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu. Ini adalah minggu pertama kami memasuki bulan April. Minggu pertama kami menuju kepada satu peristiwa yang mulia ketika Engkau turun ke dunia, ketika Engkau menyelesaikan apa yang menjadi rencana Bapa atas dunia ini, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Agar hari depan kami sebagai manusia bukanlah hari depan yang dipenuhi dengan penyesalan yang abadi, tetapi kebahagiaan yang abadi.
Kami bersyukur, biarlah apa yang menjadi bagian kami, yang harus kami lakukan, itu yang harus menjadi tujuan hidup kami. Supaya kami boleh menyadari bahwa betapa beruntungnya kami memiliki Allah yang tidak hanya sebagai Allah, tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai Bapa kami yang baik. Ajari kami, Bapa, untuk terus percaya dan berharap dan mengandalkan Engkau. Sebab hanya Bapa yang baik yang memelihara anak-anaknya. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dan kami sebagai anak-anak-Mu harus mengabdi dan menyayangi-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami katakan amin. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kau Bapakku yang baik, yang memeliharaku. Ajarku untuk menurut kehendak-Mu dan hormat padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah setia. Haleluya. Kau yang menguatkanku Tuhan, Kau yang memeliharaku dan menuntun langkahku. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita angkat tangan sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terkadang
kami tidak mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kami ketika kami mengalami sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan. Mulai dari long distance relationship atau hubungan jarak jauh di mana suami istri harus terpisah, atau seorang ayah terpisah dari anak-anaknya, atau seseorang terpisah dari kekuatannya yang selama ini menjadi kebanggaannya, menjadi dasar kekuatannya. Karena dari kekuatan itulah ia boleh bekerja, ia boleh beraktivitas, ia boleh berguna bagi banyak orang, ia boleh menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya, ia boleh menjadi kebanggaan bagi keturunan-keturunannya, cucu-cucunya. Atau ketika apa yang kami harapkan ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama untuk boleh terwujud. Apapun keadaan kami Bapa, pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Kami mau belajar di mana batasan kami, di mana batasannya Tuhan. Kami menyembah Allah yang tidak ada batasnya, tetapi kami pun juga harus tahu. Kami harus tahu batasan kami, supaya kami tidak melewati batas yang sudah Tuhan tentukan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi dua pribadi yang kemarin berulang tahun, yaitu Ibu hamba, Ibu Leli Kristiani dan juga Pak Martin, yang di tempat mereka masing-masing sedang berada saat ini. Tetapi kami mau berdoa. Engkaulah Allah yang memberkati dengan umur panjang dan kasih setia yang berlimpah-limpah. Engkaulah Allah yang memberkati dengan keamanan dan pemeliharaan dan juga kesehatan dan kekuatan yang diperbaharui. Engkaulah yang membuka setiap hal yang belum pernah dialami atau dilalui sebelumnya, karena tangan-Mu lah juga yang menjamin keselamatan dan penyertaan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati Pak Martin dan Ibu Leli berlimpah-limpah. Ibu Leli sebagai ibu kandung hamba yang Tuhan jadikan sebagai single parent yang masih tetap sehat di usianya yang ke-75 tahun sampai hari ini, semua adalah berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Juga untuk Pak Martin yang walaupun terpisah dari keluarganya karena tugas, tetapi Tuhan menjaga keharmonisan rumah tangganya, keutuhan rumah tangganya. Dan Tuhan jadikan anak-anak mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Istrinya sebagai tiang doa yang mendoakan suaminya, sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan buat beruntung dan berhasil. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk Ibu Christine yang hari ini harus menghadapi dan mengalami sesuatu. Apapun keadaan Ibu Christine saat ini, apapun yang menjadi diagnosa saat ini atas yang sedang dialami kandungannya, kami mau bersepakat ya Tuhan, kalau memang itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Tetapi kalau itu hanya diagnosa manusia, biarlah Tuhan menyatakan kemurahan-Mu atasnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, supaya pemeliharaan dan kuasa daripada keajaiban Tuhan dinyatakan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami juga berdoa bagi Ibu Eli dan Pak Juli, bagi putri dan putra dari Pak JP Sihombing dan juga Pak Jusman dan Bu Nancy Sitinjak, di mana mereka juga merindukan keturunan, merindukan bisa menimbang cucu, merindukan kehidupan mereka, kehidupan yang sebagaimana apa yang mereka sudah lihat di kanan kiri mereka. Namun demikian ya Bapak, kami mau memperkatakan, hamba mau mengajak bersepakat bahwa
Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, dan biarlah rencanamu yang terindah itu terjadi di waktu Tuhan yang paling tepat. Supaya apa yang diterima oleh setiap tangan-tangan yang menerima keajaiban adalah tangan-tangan yang menerima dengan penyertaan Tuhan dan disertai ucapan syukur dan perubahan hidup. Sehingga kami tidak melampaui batas kami. Dan biarlah yang akan bekerja hari ini Tuhan berkati, yang akan melayani, yang akan sekolah. Anak-anak kami akan menjadi generasi yang berhasil di kemudian hari dan takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kesehatan yang prima bagi yang bertugas hari ini. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang hamba sudah dapat. Dan hamba bagikan kepada semua yang dikasih Tuhan dan kesayangan Tuhan di grup ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang baik. Haleluya. Karena kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Supaya nggak lupa, Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Ya. Kasih tos dulu ke kamera ya, supaya yang di kamera ini bisa terasa gitu ya. Nah, terus di dada juga jangan lupa. Oke, jangan lupa kita punya Yesus yang sangat baik ya. Luar biasa baik, amat teramat baik. Saking baiknya bahkan ada hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, kita mengerti, bisa Tuhan singkapkan dan ungkapkan. Itu sebabnya saya bagikan kepada Bapak Ibu. Secara manusia untuk mengerti ini agak sulit gitu ya. Kadang-kadang kita kalau baca sesuatu kan misalnya, wah ini bacanya nih apa ya? Ini ada begini, ada jarak ya, kayak hari ini kita kan mau melanjutkan di Yosua pasal yang ke-15. Betul nggak Bapak Ibu? Betul sekali, Yosua pasal 15 ya. Kita baca sama-sama Yosua pasal 15. Yosua pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Yosua pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikian ada tertulis yang Tuhan sampaikan dan singkapkan. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon dan keluar pada sungai tanah Mesir. Sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Menoftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat
Yapnel. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Nah, ini kalau kita baca ini kadang-kadang ya dulu ya saya juga kalau baca ini gini bingung. Wah, ini maksudnya apa gitu ya. Kalau batasan tanah warisan kita mungkin kita lebih tahu ya Bapak Ibu. Itu yang di daerah Toba sana, batasan naik ke atas sana, nanti ke dekat-dekat gunung apa itu ya, dekat Balige, nanti muter ke kiri dulu, agak manurung sedikit, lalu mananjak gitu ya. Ya pokoknya kalau kita ngomong seperti itu ya. Nah, tapi apa yang menjadi tersirat, apa yang tersirat di balik pembacaan di Yosua pasal 15 ayat 1 sampai 12 ini? Kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Alkitab, berarti itu sesuatu yang penting ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui, atau mungkin yang belum tahu selama ini, bahwa dulu sebelum ada kitab, secara turun-temurun diceritakan dari satu keturunan kepada keturunan. Ya, itu sebabnya perlu disampaikan satu dua hal, diulangi lagi satu dua hal, diulangi lagi satu dua hal. Supaya apa? Supaya itu menjadi bagian dari dalam tanda kutip budaya. Budaya yang diwariskan, yang diharapkan itu tidak akan habis oleh perubahan zaman. Ya. Makanya nilai-nilai budaya sekarang kan dicagar ya, dijaga. Karena perubahan zaman ini banyak sekali menggerus atau mereduksi nilai-nilai budaya tersebut. Di mana nilai budaya itu berdampingan dengan keagamaan. Keagamaan yang memang diwariskan berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Setelah ditemukan alat tulis yang dinamakan sebagai kertas. Dengan alat bahannya adalah awalnya adalah apa Bapak Ibu? Betul sekali. Daun papirus ya. Daun papirus yang berasal dari Mesir. Nah, di Mesir langsung akhirnya semua menyebar kemana-mana selain ada akar pohon, lalu kulit binatang, dan lain sebagainya. Bicara mengenai batasan-batasan yang diwariskan kepada suku Yehuda nih Bapak Ibu sekalian, kita mengambil beberapa hal. Sebenarnya ada 2 poin yang penting. Poin yang pertama adalah kita itu harus bisa melihat betapa penting yang namanya batasan. Ya, katakan sama-sama dengan saya, taruh tangan di dada, saya tidak boleh lupa betapa penting sebuah batasan. Ya. Karena ketika peradaban manusia ini semakin maju, maka seharusnya kita pun juga harus tahu dan mengerti di mana batasan kita, apa batasannya. Ya. Supaya kita bukan hanya sekedar memahami mana yang tidak perlu dan tidak boleh kita lakukan, atau dalam tanda kutip kita tidak menjadi pelanggar aturan. Tetapi juga supaya apa? Supaya rasa keadilan, kemudian apa ya dikatakan kalau misalnya, kalau sila kelima itu kan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang namanya berkeadilan itu kan bukan berarti sama rata semuanya. Contoh, kita lihat saja bentuk pulau aja beda-beda kok. Nggak semuanya yang adil tuh kotak atau dengan luas pulau wilayah itu sama. Enggak juga. Tetapi di setiap wilayah ada keadilan yang terwujud karena apa? Karena setiap orang tahu batasan-batasannya gitu. Nah, bicara mengenai batas teritorial, kalau kita merujuk kepada apa yang kita pernah pelajari di sekolah dulu, seingat saya batas teritorial itu diletakkan supaya dari batas yang satu ke batas yang lain itu sama-sama belajar. Oh, ini adalah bagian yang harus saya jaga, dan sana itu adalah bagian yang harus saya hormati. Boleh sama-sama katakan dengan saya? Ini bagian yang harus saya jaga. Ya, mana yang harus jaga? Ini. Ini harus dijaga. Apalagi? Ini. Coba ini ya. Ini harus dijaga. Apalagi Bapak Ibu? Langsung ini jaga. Ini jaga juga. Ya? Iya. Lalu ini jaga juga. Iya. Lalu apa yang dihormati?
itu. Nah, itu tuh di luar dari diri kita. Maksudnya kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu bagaimana? Kita belajar untuk menghormati bagaimana kalau kita harus melewati itu, kita harus menghormati Tuhan yang mengizinkan kita melewati itu. Bukan menghormati orangnya. Memang tidak mudah untuk menghormati orangnya. Tetapi menghormati Tuhan yang mengizinkan kita, kok harus melewati hal model kayak begini ya situasinya. Berarti saudara dan saya itu sebenarnya sedang diwariskan sesuatu. Amin. Sama seperti halnya ketika suku Yehuda ini. Ini batasannya ya, ini batasannya ya. Abuna kalau kemarin yang kita Israel only, ada nggak ngelewatin daerah-daerah ini? Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ketika kita itu melewati daerah Kaisarea, lalu kita melewati masuk ke atas, naik. Nah, itu daerah yang dikatakan sebagai daerah utara. Yang sekarang tuh nama-namanya sudah berubah jadi Haifa. Nah, itu zaman dulu namanya salah satunya adalah Bet Arba. Ya. Ada banyak nama-nama yang berubah dari zaman Alkitab karena pengaruh apa? Perang. Lalu pengaruh apa? Kemajuan zaman. Tetapi lihat, batas wilayahnya tidak berubah. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan. Ya, ketika hidup ini harus mengalami perubahan dengan yang namanya, ya sama seperti Bapak Ibu dan saya. Kita akan masuk ke zaman di mana zaman dulu belum ada Google misalnya. Tapi kan kita harus tahu batasannya. Penggunaan Google itu sebatas apa. Tapi kita nggak bisa menolak adanya Google kan gitu kan. Ya kan? Adanya smartphone, adanya teknologi, adanya sosial media. Kita nggak bisa tolak. Bahkan jangan sampai kita menjadi manusia goa, manusia purba. Bagaimana kita bisa mendapat apa yang diwariskan oleh Allah? Kalau kita membatasi diri kita sendiri, padahal bukan itu batasannya. Batasannya adalah ketika kita menggunakan apa yang menjadi bagian dari perkembangan zaman dan pertumbuhan. Nah, kitanya yang harus tahu, kita jaga. Kita yang harus tahu batasannya. Supaya apa? Supaya kita hormati keputusan Tuhan yang mengizinkan kita walaupun kita sudah usia tua. Walaupun kita katakanlah maaf dalam tanda kutip studinya itu tidak sampai ke SMA misalnya. Bahkan SD pun nggak nyampe nih. Mohon izin maaf. Bukan mendiskreditkan orang-orang yang misalnya studinya nggak nyampe. Bukan. Tapi perhatikan baik-baik. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu ketika secara logika harusnya orang yang pakai smartphone adalah orang yang lulus kuliah, orang yang bisa bahasa Inggris. Bapak Ibu, bukankah Tuhan memberikan hikmat, ide, bahkan untuk hanya belajar dari anaknya yang ngajarin, mantunya yang nasehatin, atau kata teman di gereja, kita bisa menggunakan smartphone, betul nggak? Kita bisa mengerti, oh ini apa, oh ini namanya laptop, oh ini namanya ini. Betul kita punya keterbatasan usia, kepintaran, daya ingat, betul. Tapi kan bukan karena kita juga harus menghormati dan menghargai apa yang Tuhan berikan. Buktinya Bapak Ibu masih diizinkan masuk di zaman yang modern ini loh. Padahal Bapak Ibu tuh lahirnya jauh generasinya. Bukan generasi yang mungkin pada saat dulu nggak kepikiran bahwa dengan chip komputer segede begini, sekecil ini kok bisa mengatur trafficnya pesawat terbang. Bahkan bisa ada alat komunikasi yang namanya apa? Yang namanya smartphone. Dibawa kemana-mana. Tapi Bapak Ibu masih bisa menikmati itu. Ini yang Tuhan ingin sampaikan bahwa terkadang kita pun juga harus bisa melihat dan mau berani mengeksplor. Katakan berani mengeksplor.
Iya, bukan berarti kita sudah usia senja atau tidak semuda dulu, zamannya sudah berubah, zamannya berbeda. Lalu kita ya sudahlah, aku emang ini mohon izin maaf ya. Wah, saya memang bodoh lah, saya sudah nggak ngerti lah saya ini udah. Yang penting saya pakai aja buat telepon sama buat terima. Bahkan itu buat telepon buat terima bisa dipakai aja, Bapak Ibu udah luar biasa. Daripada nyuruh orang apa tadi teleponnya. Itu kan gitu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak menghormati kehendak Tuhan untuk kita boleh menikmati di zaman yang menurut akal sehat kita. Ini udah di luar batas saya Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana masih mengharapkan seperti Bapak Ibu. Yang masih bisa menikmati kemajuan zaman. Mungkin kita tidak bisa mengerti dan menguasai teknologi itu. Tapi kita bisa melihat, wah hebat ya. Dulu nggak kepikiran loh. Bisa jadi kayak begini. Betul nggak? Bapak Ibu itu bisa menjadi saksi atas zaman yang benar-benar berubah. Tapi bukan berarti kita tidak tahu batasannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menikmati YouTube, ya tahu batas waktunya. Jangan sampai tengah malam nonton YouTube terus. Ya, harus tahu batas waktunya. Bukan berarti nggak boleh nonton YouTube khotbah, nonton YouTube drakor. Bukan berarti nggak boleh nonton YouTube solusi misalnya. Atau nggak boleh nonton YouTube lagu rohani. Bukan. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa menikmati dan bisa masuk di zaman yang sebenarnya bisa saja kita tidak sampai di zaman ini. Akan tetapi, karena belas kasih Tuhan, Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun juga harus tahu, oh ini ada batasannya. Makanya di suku Yehuda walaupun mereka suku pilihan Allah, bukan berarti tanpa batasan dan tanpa aturan. Tuhan Allah tuh mengajarkan, nih loh, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Keadilan Tuhan adalah bagaimana Tuhan sampai lihat berkelok. Kalau Bapak Ibu lihat, ada batasan-batasan yang bersentuhan Bapak Ibu. Sudah sampai ke Arkan, nanti berkelok lagi ke Gilgal bagian selatan. Nanti yang dari utara itu ketemu lagi bagian selatan, nanti ketemu lagi di barat. Makanya orang yang sekarang yang nggak ngerti batasan itu, yang tepi barat Gaza ngotot bahwa ini adalah daerah saya. Padahal kalau mau bicara mengenai kebenaran firman Tuhan, ini semua ya punya suku Yehuda. Tapi karena ada perubahan nama itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak kita yang tidak bisa menjaga dan menghormati. Mari sama-sama kita mau belajar hari-hari ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih kerja nih atau masih pelayanan, ya Bapak Ibu harus menjaga. Menjaga apa, Abuna? Ya menjaga Bapak Ibu tetap bisa dipercaya oleh Tuhan yang pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga, karena cuma kita yang bisa jaga hati kita Bapak Ibu. Sampai batas di mana kita itu sudah nggak sanggup. Nah, nanti Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu akan mengalami pengalaman yang menurut saya luar biasa. Ketika Bapak Ibu bisa bilang begini, Tuhan kalau saya sendiri nggak sanggup, tapi ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bapak Ibu bisa menangis di momen itu. Bisa menitikkan air mata ketika mulut itu mengatakan, oh itu Tuhan. Gak sanggup saya ini kalau saya ini Tuhan. Ini batas saya Tuhan. Tapi kok Tuhan masih izinkan, betul gak? Itu momen yang gak pernah bisa ditemui oleh orang-orang. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Sama seperti suku Yehuda ini. Setiap batasan wilayah kemampuan kita bertahan, berjuang, bergumul, menghadapi setiap tantangan, pertanyaan orang-orang di sekitar kita, kapan, bagaimana, ini, itu, dan sebagainya. Berbeda dengan yang lainnya. Bukan berarti Allah kita berbeda melakukannya. Tetapi Tuhan tahu betul. Dan Tuhan mau mengajarkan ini. Ya, mari kita belajar menghormati batasan kita. Ada hal-hal yang layak dan patut dipertanyakan. Tapi kita juga harus menghormati ketika hal-hal tersebut tidak bisa kita pertanyakan.
Kenapa Tuhan? Ya mungkin saja misalnya, kok belum sih? Mungkin saja. Kita nggak pernah tahu apakah mungkin, mohon izin maaf, kok Tuhan belum kasih kami keturunan? Kok Tuhan kasih saya sakit ini? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Mari kita belajar untuk melihat batasan-batasan kita. Dulu pada saat muda dulu, apakah jangan-jangan kita juga nggak pernah menerapkan batasan dalam kehidupan kita? Kita makan habuk semuanya. Makan jeroan, makan ini, makan itu, tidur kurang, lalu kemudian terforsir, banyak minum kopi. Terlalu banyak minum kopi ternyata juga bisa menyebabkan dalam tanda kutip sulit punya anak. Sementara sekarang tukang kopi di mana-mana. Lalu kemudian kita terlalu jarang makan sayur-sayuran misalnya. Lebih banyak makan daging. Terus makan daging dan makan daging dan makan daging. Mohon izin maaf, terlalu banyak makan babi pun juga bisa menyebabkan kesulit punya keturunan. Atau pola kehidupan yang zaman dulu. Zaman SMP, zaman SMA. Kita nggak pernah tahu karena pergaulan yang keliru, pergaulan yang salah. Wajar karena belum bertobat dan lain sebagainya. Sehingga kita punya kehidupan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita mungkin terlibat sesuatu. Hanya cuma kita yang tahu dan bisa terbuka sama Tuhan. Nah, kita harus tahu batasan. Sampai batas mana kita menuntut Tuhan. Sisanya kita harus jaga. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya sangat percaya Tuhan mungkin tidak mampu melakukan mujizatnya. Tuhan tidak mungkin tidak mampu melakukan kuasanya. Namun kita juga harus mengerti, apakah itu wilayah yang memang harus kita lewati, atau jangan-jangan itu wilayahnya Tuhan sebenarnya. Karena di masa-masa sebelumnya kita sudah melampaui batas itu. Kita sudah pernah muda, kita sudah pernah kuat. Jikalau Tuhan izinkan kita tidak semuda dan sekuat dulu, ya itu batasan wilayah yang harus kita hormati. Ketika Allah membebaskan manusia dari dosa bukan berarti bebas tanpa batas. Tetapi Allah juga mengajarkan, aku mati buatmu, engkau jaga keselamatan yang kuberikan, dan engkau hormati kehidupanmu, dan kau hormati keputusanku. Itu yang dikatakan mati dan bangkit di dalam Kristus, sangkal diri dan pikul salib. Akankah Tuhan mendengar doa kita? Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Sekalipun misalnya kita termasuk dalam tanda kutip Bapak Ibu, dalam keluarga minoritas. Kenapa minoritas? Yang lain sudah nimang cucu, saya belum Abuna. Percayalah. Percaya saja. Karena saya sangat tahu betul pembicaraan saya dengan Abuni tadi malam itu juga merupakan satu kerinduan ya Bapak Ibu. Kami juga terkadang sering sedih, nangis gitu ya, Tuhan kenapa? Tapi tiba-tiba saya ketika baca ini langsung, Tuhan tuh baik banget ya. Di Yosua 15 ini Tuhan langsung menyatakan bahwa kita harus hormati, harus jaga batasanmu dan hormati batasan yang lain. Artinya ya kita selama di dunia ini mari kita jaga batasnya kita. Tetapi kan kita punya Allah yang tidak terbatas Abuna. Betul. Tapi kita juga jangan lupa, kita punya Allah yang tidak terbatas bukan berarti kita seenaknya melampaui batas yang sudah Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita taruh tangan di dada. Kita mau berdoa dan kita mau katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus yang baik, Bapa Surgawi, singkapkanlah setiap batasan yang mungkin tidak kami sadari selama ini, supaya kami tahu betul batas mana yang harus kami jaga, sampai sebatas mana yang dimana kami belajar menghormati keputusan Engkau. Kami juga rindu, sekalipun kami terbatas, kami percaya kami punya potensi, yaitu bagaimana kami menjadi pewarta kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih minoritas dalam keluarga,
minoritas dalam tempat kami bekerja, minoritas tempat kami melayani, minoritas di wilayah kami hidup. Tetapi kami memiliki Allah yang mayor, Allah yang major. Dan kami percaya kalau kami tahu betul batas wilayah kami jaga dan kami hormati batas wilayah di mana Engkau bekerja, dan kami hormati keputusan Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah melupakan kami sebagai anak-anak-Mu. Katakan, Engkau Bapakku yang baik, Engkau tidak pernah melupakanku sebagai anak-Mu. Benar Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, demikian juga berkat yang akan dilimpahkan ke atasmu pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Abraham, Ishak dan Yakub diwariskan kepadamu hingga keturunanmu kemudian. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, umur yang panjang, kesehatan yang terjamin, masa tua yang tetap mendapat penyertaan Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah sandang pangan papanmu, diberkatilah kemana engkau pergi, diberkatilah dari mana engkau datang. Dan biarlah engkau menjadi kepala bukan ekor, semakin naik dan tidak turun, dan diberkatilah buah kandunganmu. Dan apa yang Tuhan nyatakan hari ini akan menjadi pernyataan bagaimana Allah kita Allah yang hidup. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat ulang tahun ibuku tersayang. Aduh, sudah gabung kayaknya Ibu Leli ini ya. Ini mohon izin perkenalkan, inilah mama saya. Ya, Ibu Leli Kristiani. Oma Yai mana nih? Oh, tadi tergabung perasaan. Oh, hilang lagi. Berarti karena sinyal. Baru mau dinyanyiin. Ya sudah kalau gitu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira demikian yang bisa kita dengar ya apa yang Tuhan sampaikan. Tetap percaya ya. Jadi tetap perkatakan, Tuhan bagian mana yang sakit? Tangan yang lemah. Tuhan, aku perkatakan tanganku kuat, tanganku sehat kembali. Bahkan sekalipun misalnya seakan-akan belum ada perubahan, tetapi kekuatan itu kan daripada Tuhan. Amin. Terus doakan terus dan juga selalu perkatakan yang baik. Tuhan tahu betul sampai batas mana. Push your limits Bapak Ibu. Nah, kita akan bicara besoknya mengenai push your limits supaya batasan itu benar-benar menjadi momentum yang memaksimalkan hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi buat Bu Leli Kristiani. Oh, ini dia mama saya nih. Kita nyanyi selamat ulang tahun ya Bapak Ibu. Mohon izin. Happy birthday untuk Ibu Leli Kristiani dan juga untuk Pak Martin, putranya Bu Dima Siburian yang ulang tahun ini juga sama tanggal 2 April. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tadi sudah didoakan di awal ya. Tuhan berkati, berkelimpahan. Selamat ulang tahun, selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Shalom. Shalom, terima kasih Abuna. Sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Yes, Terima kasih sehat selalu. ya Bunda. Makasih ya Bunda. Selamat ulang tahun Bunda. Yes, terima kasih. Terima kasih buat ucapan semuanya. Yang berulang tahun. Iya, Tuhan Terima berkati. kasih Abuna. Sama-sama. Sama-sama. Tuhan berkati. Baik. Mari kita berkarya buat Tuhan. Sampai jumpa besok pagi kembali. God bless. Bye. Shalom. Bye, shalom.